Nah, jadi desain dari database ini merupakan bagian dari bagian dari siklus hidup pengembangan sistem, ya. Jadi sistem itu dirancang ya, salah satu fasenya adalah fase pendesainan database. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan fase pendesainan database di sini, gitu ya? Jadi nanti kita akan lihat ya konsepnya database itu. Kemudian ada yang namanya normalisasi. Apa itu normalisasi? Gitu ya. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian juga bagaimana konsep data warehouse, ya, gudang data, gitu ya. Nanti akan kita lihat, dan juga bagaimana menerbitkan database yang ada di dalam satu web. Ya, kita lihat nantinya. Nah, bicara media penyimpanan data, ya. Jadi data di sini haruslah dapat digunakan, gitu ya, oleh para penggunanya, sehingga nantinya data itu haruslah akurat dan konsisten, gitu ya. Nah, ketika bagaimana menyimpan data, gitu ya, maka dalam hal ini ada dua pendekatannya, gitu ya. Jadi pendekatan berdasarkan yang namanya computer based, gitu ya. Jadi data dinyatakan dalam bentuk data individual, di mana-mana data itu masing-masing bersifat unik, ya. Jadi setiap data itu beda pastinya, ya, nggak sama, ya. Nah, makanya dalam hal ini kita lihat nanti apa yang dikatakan dengan database, ya, karena database itu adalah kumpulan data, gitu ya. Ya, bagaimana keefektifan dari database itu sangat tergantung, ya, kepada ya bagaimana bisanya user itu mengaksesnya, satu, ya. Kemudian juga bagaimana supaya akurat dan konsisten, dua, ya. Bagaimana data itu sesuai ya dengan aplikasi, ya. Artinya bisa dibaca tentu saja, ya. Kalau nggak bisa dibaca ya sia-sia. Kemudian juga secara personil data tersebut bisa dilihat ya pada media penyimpanannya, ya, berapa ukurannya, ya, bagaimana kapasitasnya, gitu ya. Itu cirinya dikatakan dengan data yang efektif. Nah, kemudian juga haruslah reality, kemudian juga ada yang dikatakan dengan data. Apa bedanya data dengan informasi? Kalau dia data belum menjadi informasi, ya, tetapi kalau informasi data yang sudah diolah. Nah, itu bedanya antara data dan informasi. Tetapi apabila data itu sudah dikumpulkan menjadi informasi yang begitu banyak, maka disebut dengan metadata. Ini yang lagi populer ya pada saat ini, ya, metadata, ya. Ya, bagaimana WhatsApp, gitu ya. WhatsApp itu berupaya meregister ya para penggunanya, gitu ya. Meregister para penggunanya sehingga penggunanya terdaftar, gitu ya. Akan nantinya membentuk metadata, ya. Nah, itu. Nah, di sini antara data dan metadata, ya, terlihat ya bagaimana realitas ya data dan juga metadata, ya. Kemudian dalam kumpulan data ya itu melibatkan apa yang namanya disebut dengan entitas, gitu ya. Jadi entitas itu bisa berupa orang, bisa berupa tempat, bisa berupa benda, ya. Kemudian juga bisa yang terjadi pada satu unit waktu, gitu ya. Ya, kemudian juga hubungan antara data itu gimana? Ya, ada hubungannya one to one, ya, one to many, atau juga many to many. Nah, jadi sifat pola hubungannya satu ke ke banyak, atau juga banyak ke banyak. Nah, bagaimana hubungan antara one to many, atau juga many to many tersebut, gitu ya. Nah, apabila hubungannya adalah one to one, gitu ya, berarti satu entitas berhubungan dengan satu orang, satu entitas juga, gitu ya. Tapi kalau misalnya one to many, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas, ya. Atau banyak entitas berhubungan dengan banyak entitas yang saling terhubung. Nah, itu ya. Nah, jadi hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya itu ada simbolnya, ya. Kalau simbolnya seperti ini namanya simbol entitas, ya. Kalau simbolnya seperti ini, simbolnya adalah associate entitas, gitu ya. Kalau simbolnya seperti ini adalah atribut ya entitas, gitu ya. Kalau simbolnya tandanya panah seperti ini itu disebut dengan hubungannya dengan satu, gitu ya. Kalau hubungan tanda panahnya seperti ini hubungannya dengan banyak, gitu ya. Kalau hubungannya 0 dan 1, maka hubungannya hanya 0 dan 1, ya. Kalau 0 dengan banyak, ya ini one to many relationship, ya. Atau 0 to more. Nah,
ya, null to more ya. Kalau seperti ini more than one, nah, lebih dari satu. Nah ini pola hubungan entitas dengan entitas ya. Nah jadi hubungan antara diagram di sini menunjukkan bagaimana pasien gitu ya. Jadi pasien, penyembuhan pasien di mana atributnya dalam suatu entitas dipahami seorang apa ya, fisikian ya. Jadi seorang fisikian itu punya nama, punya alamat, punya nomor telepon ya. Begitu juga pasien ya, punya alamat, nomor telepon, dan juga punya asuransi gitu ya. Jadi asuransinya ini ya itu adalah entitas ya, insurance carrier dan juga physician carrier itu adalah sebuah entitas. Terkait dengan kegiatan penyembuhannya, maka kegiatan penyembuhannya itu ya melibatkan ya physician dan juga insurance ya, di mana polanya satu ke satu atau juga polanya satu ke banyak ya, karena seorang pasien, nah satu orang pasien dilakukan banyak upaya penyembuhannya. Baiklah, kemudian ada namanya atribut, record, dan key. Nah, jadi atribut itu apa? Yaitu karakteristik yang melekat ya pada suatu entitas ya. Kalau record itu apa? Ya, bagian dari file ya. Ya, terdiri dari file, gabungan dari beberapa record disebut dengan file ya. Nah, itu. Nah, jadi beda terkait dengan tipe case ini kunci gitu ya. Ada namanya primary key, ada namanya candidate key, ada namanya secondary key, ada namanya composite key ya. Kalau dia primary key sifatnya atribut unik dalam suatu record ya. Kalau dia candidate key adalah atribut yang melekat ya, yang merupakan hal yang utama. Secondary key itu adalah tidak unik ya, sedangkan composite key itu adalah kombinasi dua atau lebih beberapa atribut yang merupakan suatu kunci gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini ya file ya. Apa itu file? Ya, jadi kalau bicara database maka gabungan dari beberapa file-file ya. Jadi database itu pengertiannya adalah gabungan dari beberapa file-file ya. Nah, itu yang dikatakan dengan database. Nah, file di sini tipe file ya, ada yang master file, ada yang table file, ada yang transaction file, dan ada yang report file ya. Nah, kalau dia master file inilah definisinya ya. Artinya ada grup-grup entitas di dalamnya ya. Kalau dia table file itu ada data ya, yang dikalkulasikan dalam ukuran kinerja tertentu ya. Transaction file di sini menggunakan banyak master file data ya yang dihasilkan. Sedangkan report file di sini adalah yang tercetak. Nah, ya. Jadi itu yang bedanya dikatakan antara master file, table file, ya kan, transaction record dan juga report file ya. Ya, jadi itulah pengertiannya dari ilmu perancangan ya, database ya. Nah, jadi dalam file itu sendiri ya bagaimana susunannya? Ada susunan sekuensial, ada susunan link, ada susunan hash. Ya. Kalau dia inilah kita lihat ya bagaimana susunannya tadi ya. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai database itu adalah sudut pandang, gitu ya. Sudut pandang siapa? Sudut pandang programmer. Ya bagaimana dia menyajikan data gitu ya. Itulah namanya perancangan database gitu ya. Jadi perancangannya bisa sudut pandang view dan juga sudut pandang logis gitu ya. Hubungan antara struktur data ya dengan tabel ya terhubung satu sama lain ya. Jadi setiap tabel misalnya tabel order itu pasti ada daftar harga ya. Atau juga di dalam tabel order itu ada item status gitu ya. Nah, juga di dalam database gitu ya, ada namanya normalisasi gitu ya. Apa itu normalisasi gitu ya? Jadi normalisasi itu adalah proses transformasi gitu ya. Proses transformasi di mana data yang berbeda-beda tadi gitu ya. Data yang sifatnya kompleks tadi gitu ya. Atau data yang sifatnya kecil, stable dan sehingga mudah mudah diakses, mudah ditelusuri. Itulah namanya normalisasi. Jadi kalau bicara normalisasi, setiap kegiatan pemrograman ya, setiap kegiatan perancangan sistem, apakah ada normalisasi? Wajib ada, gitu ya.
Karena dengan adanya normalisasi itu manfaatnya adalah tidak terjadinya tumpang tindih data. Ya. Nah itu. Jadi kalau bicara normalisasi maka ada namanya normalisasi tahap pertama ya, first normal form. Jadi first normal form di sini remove repeating group, ya menghapus grup-grup yang terjadinya berulang ya. Jadi kalau misalnya file pelanggan tadi di dalamnya nggak ada lagi file pelanggan, ya. Cukup isinya nama pelanggan, alamat pelanggan, saldo gitu ya. Ketika menelusuri tabel lain nggak akan muncul ya. Sehingga ketika menelusuri file lain gitu ya, maka harus diklik ya, diklik pada tabel tersebut ya, sehingga muncul tabel lainnya. Nah, berarti itu adalah sudah dinormalisasi pada tahap yang pertama ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ilmu perancangan itu tidak lepas ya namanya yang dari namanya normalisasi tahap pertama, kedua, ketiga ya. Nah, ini normalisasi tahap kedua. Artinya kalau dia udah normalisasi tahap kedua, itu bicaranya adalah bicara yang data yang tumpang tindihnya sifatnya parsial ya. Sifatnya parsial. Nah, kalau normalisasi tahap ketiga harus lolos dulu tahap kedua. Jadi menghapus yang sifatnya transitive dependency, kan? Variabel yang data yang sangat tergantung dengan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan perancangan database ya. Nah, sekarang apa manfaatnya? Nah, perancangan database itu. Pertama adalah integrities constraint ya. Ya, mendukung integritas data. Satu. Yang kedua adalah mendukung integritas entitas ya. Yang ketiga adalah mendukung integritas hal-hal yang alamiah dari suatu record gitu ya. Yang keempat itu adalah mendukung domain integritas ya, artinya sesuai dengan aturan ya. Nah, jadi dalam yang namanya normalisasi gitu ya, itu menghapus ya atau juga menghindari apa yang ada namanya disebut dengan anomali gitu ya. Jadi anomali itu bisa berupa anomali itulah penyebab terjadinya tumpang tindih data ya, data redundant. Kemudian juga anomali itu bisa dilakukan dengan cara menghindari data redundant, kemudian juga melakukan insert anomaly, kemudian melakukan penghapusan anomaly dan juga mengupdate anomaly ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan perancangan database. Nah, silakan ya kalau aplikasi pendukungnya banyak ya. Itu ada yang menggunakan software bisa statistik, ya decision tree, neural network, ya, intelligent agent, fuzzy logic, ya, dan juga data visualization. Nah, ini kita lihat, ya. Oke, itulah yang dikatakan dengan yang dikatakan dengan perancangan dari database ya. Jadi perancangan dari database merupakan bagian dari siklus hidup pengembangan sistem. Oke. Silakan, ada yang mau berdiskusi di sini? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke topik yang berikutnya ya. Topik yang berikutnya adalah